Sebagai pembuka, adapun yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 158 yang mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada saat hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Nah, berikut adalah daftar isi materi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada kewajiban umat Islam kepada jenazah. Materi yang kedua merupakan memandikan jenazah. Yang ketiga mengkafani jenazah. Yang keempat bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan jenazah dalam syariat Islam. Yang kelima ada takziah, ada adab dalam layat, dan yang terakhir ada ziarah kubur. Materi yang pertama itu kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Seperti yang kita tahu, manusia pasti akan mengalami kematian. Nah, kita sebagai umat muslim dan saudara muslim, tentunya kita harus memahami bagaimana cara perawatan jenazah untuk hari-harinya. Seperti yang terdapat pada foto pertama, itu adalah satu orang atau keluarga, pihak keluarga almarhumah menutup mata sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Di foto yang kedua ini ada seorang keluarga dari almarhumah yang dimana almarhumah tersebut sedang ditutup oleh kain guna untuk menutupi badannya supaya tidak terlihat auratnya. Dan yang terakhir ada seorang keluarga yang sedang mencium seorang almarhumah. Bahwasannya jenazah tersebut boleh untuk dicium untuk kali-kalinya, tetapi sudah pernah dijelaskan untuk tidak menangisi jenazah secara berlarut-larut. Materi yang kedua adalah perawatan jenazah. Yang pertama, bagaimana cara memandikan jenazah. Alat dan bahan untuk pemandian jenazah seperti yang ada dipaparkan. Yang pertama itu ada sabun, kapas, kamfer atau pewangi, busa, tisu, dan tiket jenazah. Kemudian di foto sebelahnya ada alat pemandian jenazah. Kemudian yang kedua ada syarat jenazah. Syarat jenazah yang pertama itu adalah jenazah beragama muslim. Seperti yang ada di gambar, ini merupakan ilustrasi dari jenazah, dan ini adalah ilustrasi dari agama Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Selanjutnya dari syarat jenazah yang kedua itu seseorang yang meninggal dalam keadaan anggota tubuh yang masih utuh atau masih ada anggota tubuh yang tidak rusak. Dan syarat jenazah yang ketiga itu seseorang yang meninggal tidak dalam keadaan peperangan atau berperang. Nah, selanjutnya ada orang yang berhak memandikan. Jadi yang pada ilustrasi yang ada di gambar itu yang warna merah itu bukan mahram dari seseorang yang sudah meninggal, dan yang warna biru itu adalah mahram yang boleh memandikan jenazah tersebut. Berikut ada cara memandikan jenazah. Maksudnya memandikan jenazah minimal adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut ataupun kulitnya. Nah, di sini dengan air, artinya setelah hilangkan najis ainiyah yang ada pada mayat, sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayat, maka cukup dengan sekali aliran air untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya. Nah, tidak ada kewajiban niat untuk mandikan mayat. Berniat untuk memandikan jenazah dihukumi sunnah saja. Cara memandikan mayat yang sempurna adalah yang pertama, orang yang memandikan itu mengusap perut dengan tangan kiri dan sedikit ditekan.
Lalu yang kedua, membasuh dubur dan kubulnya disertai najis yang ada di sekitar kubul dan dubur. Nah, namun pakai kain lap yang menutupi tangan kiri. Jadi tidak menyentuh najis secara langsung. Yang ketiga, menghilangkan kotoran dari hidungnya. Begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. Kemudian yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudu orang yang hidup. Terus berikutnya, menggosok tubuh dengan sider atau semacamnya seperti sabun. Di sini caranya dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, bagian depan sisi kanan dulu, semuanya sampai kaki ya. Kemudian bagian depan sisi kiri sampai kaki, lalu bagian belakang sisi kanan ya sampai kaki, kemudian lalu bagian belakang sebelah kiri sampai kaki. Nah, kemudian dihilangkan bekas sidar, dibilas berarti ya, dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Setelah itu membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni. Namun ini dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Berarti ini yang disebut 5 kali basuhan. Satunya dengan sabun atau sider, yang kedua dibilas, yang ketiga itu basuh seluruh tubuh dengan 3 kali dengan air murni dicampuri sedikit kapur barus yang kita sebut dengan maqarah. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya yaitu menghafali jenazah. Seperti yang ada di gambar, itu adalah seorang laki-laki yang sudah dikafani oleh ustaz atau orang yang mampu menghafali jenazah tersebut. Selanjutnya ada tata cara menghafali jenazah versi laki-laki. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Tujuh, setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi.
12. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. 8. Setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14.
Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah perempuan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Neza. Selanjutnya itu mensolatkan dan menguburkan jenazah. Sholat jenazah dilakukan untuk mendoakan atau memohon ampun bagi jenazah yang meninggal. Lalu sehabis disolatkan, lalu dikubur sesuai dengan syariat Islam. Kedua proses ini sangat penting di agama Islam. Sampai mana sih? Salah. Ngomongnya sampai mana? Selanjutnya materi keempat yaitu mensolatkan dan menguburkan jenazah. Mensolatkan jenazah yaitu adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan atau memohon ampun untuk jenazah yang telah meninggal. Setelah disolatkan, jenazah dikuburkan di liang lahat. Nah, berikut adalah cara mensolatkan jenazah. Berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Sebagaimana niat pada sholat fardu, berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4.
Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. C. Apabila makmum tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala man shalla alaihi al-imamu ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. 2. Berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melakukan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. 3. Takbiratul ihram. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram, maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Disunahkan melirihkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. 7. Takbir ketiga. 8. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ghfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ghfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. 11. Membaca salam. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Rasulullah bersabda agar kita sebagai seorang muslim harus segera menguburkan jenazah yang telah meninggal. Lalu, menguburkan jenazah sebaiknya dilakukan pada siang hari, boleh pada malam hari apabila terpaksa oleh suatu keadaan seperti bau yang tidak sedap walau sudah dikasih wangi-wangian, atau hal lain yang mengharuskan untuk segera dikuburkan. Lalu sebelum dikuburkan, ahli waris atau keluarga hendaknya membayar hutang-hutang jenazah jika ada. Membawa jenazah dan Selanjutnya ada tata cara menguburkan jenazah. dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunahkan membawa jenazah dengan segera.
namun tidak terburu-buru. Orang yang mengiringi jenazah dimakruhkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Lubang tanah untuk mengubur jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Lahat adalah liang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang yang berbentuk lorong sepanjang kuburan di sisi arah kiblat. Sedangkan syak adalah lubang kubur yang di dasarnya dibuat lagi lubang berbentuk parit memanjang di tengah kubur. Lahat lebih utama daripada syak. Disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah posisi kaki jenazah dalam kuburan. Lakukan secara perlahan. Disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Jika hal itu tidak memungkinkan, dibolehkan memasukkan dari arah kiblat. Tausiah bisa disampaikan pada saat jenazah dimasukkan ke liang lahat atau setelah dikuburkan. Disunahkan meletakkan jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kanan, di atas lambung kanan jenazah dan menghadapkannya ke kiblat. Kemudian lahat tersebut ditutup dengan papan. Setelah jenazah diletakkan, maka setiap muslim yang hadir disunahkan untuk menggenggam tanah dengan 3 genggaman dan ditaburkan ke dalam kuburan. Kemudian liang kubur ditutup dengan tanah. Disunahkan untuk meninggikan kuburan kira-kira sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan. Kemudian letakkan batu di atas kuburan, tepat di atas kepala mayat. Lalu selanjutnya ada materi takziah atau melayat yang dibawakan oleh Sila. Baik, materi selanjutnya ada takziah atau melayat, yaitu mengunjungi anggota keluarga, teman, dan kerabat yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Nah, di sini ada dua, yaitu ada muadzin, orang laki-laki yang sedang bertakziah, ada muadziyah, orang perempuan yang sedang bertakziah. Selanjutnya ada pada orang yang bertakziah. Yang pertama, memberikan doa untuk kebaikan. Sampaikan doa untuk kebaikan dari hati yang tulus agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hindari perkataan yang membuat keluarga sedih. Fokus pada penghiburan saja, tapi penghiburannya juga jangan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, hindari canda tawa. Kan sedang berduka, masa kita ketawa-tawa, kan itu sama aja nggak menghargai jenazahnya, nggak menghargai keluarganya. Lalu yang keempat, ikut mensolati dan ikut menguburkan jenazah ke liang lahat, bentuk penghormatan terakhir kepada beliau yang telah tiada. Lalu yang terakhir, memberikan makanan kepada keluarga yang sedang berduka, karena ini tuh bisa banget untuk meringankan beban mereka selama mereka berduka. Baik, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Sultan. Selanjutnya adalah jarak kubur. Jarak kubur itu adalah mendoakan orang yang habis meninggal biar agar sebesarnya diampuni Allah SWT. Selanjutnya inama amal binayat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada mereka. Kalau orang sebelum mau meninggal itu niatnya bagus, mulia bagaimana, insya Allah di alam kuburnya dihabisi dosanya, insya Allah. Yang selanjutnya mengucapkan salam, artinya keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Ini. Dan itu menghindari ucapan yang berakhir. Berarti itu wahai Tuhanku, berikanlah rezeki yang berlimpah.
yang itu nggak boleh, karena yang meminta rezeki di kuburan karena mendoakan Allah dan kuburan itu nggak boleh dosa. Selanjutnya kita mengakibatkan menduduki kuburan. Kata orang zaman dulu mengetahui atau menduduki kuburan itu kagak bagus, atau kata lainnya itu kena musibah.